orang di zamannya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Saudara sekalian, ada orang waktunya meninggal dunia sakaratul maut ditalkin, la ilaha illallah, nggak bisa. La ilaha illallah, nggak bisa. La ilaha illallah, timbangan. Akhirnya tanyain kepada Imam Malik, gimana nih Imam? Coba pecahin timbangan dia. Dia punya timbangan? Punya. Dia memang punya toko. Pecahin tuh timbangan. Pecahin timbangan di depan dia, talkin lagi. Tetap gak bisa juga. Sampai akhirnya meninggal dunia, lidahnya keluh untuk berucap kalimat la ilaha illallah. Ditanya kenapa nih dia kayak begini nih, susah matinya dan gak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Ternyata dia punya timbangan suka curang. Bukan curang beneran. Ini buat para pedagang, ngurangin timbangan, ngurangin ukuran, ngurangin bagusnya dagangan kita, gitu kan? Ada aib yang gak dikasih tahu sama orang, di badan kita ada cacatnya, di jualan kita ada cacatnya tapi gak dikasih tahu gitu. Saudara sekalian saya muliakan, nipu di dagangan. Dia nggak terang-terangan nipu, tapi kalau pagi tuh dia bersih-bersihin semua tokonya, semua barang-barang di tokonya. Kalau dia bersihin yang bagian narok berat, narok bandulnya tuh, dibersihin sama dia, dikerik gitu. Tapi yang bagian narok barang, debu-debu yang nempel, kayak tanah-tanah yang nempel, dia nggak bersihin. Dia berharap bisa berkuranglah sedikit timbangannya tersebut karena debu-debu yang nempel di tempat itu. Seberapa berat sih debu? Cuman masalahnya niat dia buat nipu orang Islam. Itu yang bernilai dosa yang gak kecil di mata Allah. Man ghasyana falaysa minna. Kata Nabi Muhammad SAW, man ghassana falaysa minna. Siapa yang nipu umat Islam, dia bukan termasuk dari kelompok umat Islam. Yang bikin masalah dalam hidup kita, saat kita hidup, saat kita mati adalah dosa. Pun di akhirat, yang namanya dosa tuh bikin masalah, teman-teman saudaraku sekalian. Bikin masalah dosa itu. Karenanya nih, di awal tanggal 1 Maulid kita minta, kita datang di bulan Maulid ini dengan membawa dosa-dosa yang gak sedikit. Berharap-harap 30 hari dari bulan Rabiul Awal menjadi penyebab bergugurannya dosa-dosa kita. Jangan sampai terlewat. Ustazah, apa kaitannya terampuninya dosa sama bulan Rabiul Awal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum id dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum, andai saja mereka umatmu wahai Nabi Muhammad. Kita nih umatnya. Andai saja kata Allah. Andai saja, kenapa kita ya Allah? Idzalamu anfusahum, tatkala mereka punya banyak dosa dalam hidup mereka. Kita punya banyak aja apa banyak banget? Dosa kita banyak banget. Banyak banget. Betul? Betul?
Walau annahum idzalamu anfusahum. Andai saja mereka umatmu itu wahai Nabi Muhammad. Lebek ya Allah, kami umatnya Nabi Muhammad. Idzalamu anfusahum, tatkala mereka menzalimi diri mereka, mengerjakan dosa-dosa dalam kehidupan mereka. Bala, benar ya Allah, kita di antara mereka. Kita disuruh ngapain ya Allah? Ja'uka, datang. Andai saja umatmu wahai Nabi Muhammad yang telah melakukan banyak dosa itu, ja'uka, datang padamu wahai Nabi Muhammad. Fastaghfirullah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Wastaghfarulahumur rasul, dan kamu yang didatangi membantu mereka, beristighfar untuk mereka, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, pasti mereka akan mendapati Allah tawwaban, mengampuni dosa mereka, rahiman, dan menyayangi mereka. Kita umat Nabi Muhammad yang punya banyak dosa, sama Allah disuruh datang kepada Nabi Muhammad. Bulan Rabiul Awal bulannya, bulan kita datang kepada Nabi Muhammad. Bulan Rabiul Awal bulannya, bulan kita mendekat kepada Nabi besar Muhammad. Guru saya Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, gak ada bulan yang lebih cepat mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad melebihi bulan Rabiul Awal. Andai di bulan yang lain kamu berjalan menuju Nabi, di bulan Rabiul Awal kamu bisa lari menuju Nabi Muhammad. Andai di bulan yang lain kamu sudah lari menuju Nabi Muhammad, ketahuilah di bulan Rabiul Awal kamu bisa terbang menujunya. Pergunakan kesempatannya. Tuftu, durtu, masyarikal ardi wa magharibaha, fama ajid baban lil wusuli ilallah ghaira babi sayyidina Muhammad. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya sudah kelilingin bumi, saya udah kemana-mana, dari barat ke timurnya, saya tidak mendapati pintu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala selain melalui Nabi Muhammad. Kamu pengen dapat ampunan Allah, datanglah kepada pintunya Allah. Kamu pengen dapat rahmatnya Allah, datanglah kepada pintunya Allah. Pintunya Allah adalah Nabi besar Muhammad. Karenanya nih, di bulan Rabiul Awal, bulan paling enak untuk kita dikit-dikit begini. Ya Sayyidi Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidhambi yastaghfirunallah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Tuhan kami, wahai baginda, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya man lahul jah indallah, wahai sang pemilik derajat tertinggi di sisi Allah. Innal musiin, sesungguhnya para pendosa ini, jauh datang padamu,
lidzambi, bawa dosa-dosa. Yastaghfirunallah, kami semuanya memohon ampun kepada Allah. Bawa dosa-dosamu ke pintu Nabi Muhammad. Bawa dosa-dosa ke pintu Nabi Muhammad. Bawa aib-aibmu, cacat-cacat dirimu. Bawa kekurangan-kekuranganmu, aib-aibmu. Bawa semuanya ke pintu Nabi Muhammad. Sehari, 2 hari, 3 hari, semoga tidak berlalu 30 hari dari bulan Rabiul Awal, melainkan Nabi sudah membukakan pintunya untuk kemudian Nabi memohonkan ampun untukmu. Sehingga saat keluar Rabiul Awal sudah tidak ada lagi dosa-dosamu yang tersisa. Semoga saat keluar Rabiul Awal kita semuanya sudah menjadi lebih ringan. Dosa-dosanya sudah kita tinggalkan. Ada seorang perempuan, buruk akhlaknya, gak pinter jaga lisannya. Karena dia juga gak pinter jaga hatinya. Kayak kita. Betul? Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia datang aja ke masjidnya Nabi di saat Nabi sedang kumpul. Itu para sahabat udah risih. Ya ampun, nih perempuan datang nih mau ngapain nih? Ini perempuan buruk akhlak, buruk lisan, buruk perlakuan. Datang kepada Nabi Muhammad, nih jangan-jangan mau nyusahin Nabi nih. Jangan-jangan mau ngerepotin Nabi nih. Saya suka merasa begitu. Kita nih kayaknya dalam hidup banyak bikin repot Nabi Muhammad SAW. Punya dosa, kita minta Nabi buat istighfarin. Kan begitu? Tapi saya selalu berharap mudah-mudahan bikin repot Nabinya di dunia aja. Tar di akhirat biar kita jangan sampai bikin susahnya Nabi Muhammad. Tar di akhirat saat umat digiring di belakang nabinya, kita sudah masuk dalam rombongan tanpa harus tercecer, tanpa harus kemana-kemana, biar nabinya enggak repot karena kita. Direpotinnya biar di dunia aja, insya Allah. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat udah main lihat-lihatan nih, saling lirik-lirik satu sama lain. Mau ngapain nih si cewek nih? Beneran aja. Nabi waktu itu lagi makan kurma, teman-teman. Lagi ada yang ngasih kurma, sambilan duduk-duduk tuh Nabi sambil makan kurma. Perempuan ini datang kepada Nabi Muhammad terus bilang, "Ya Rasulullah, lakimni iya, wahai Rasulullah, suapin dong saya kurmanya." Alah, istri bukan, anak bukan, cucu apalagi, minta disuapin kurma menabi. Sahabat udah yang ada banyak nih di antara umat yang kayaknya selalu aja bikin dia perlu Semoga kita tidak termasuk di antaranya. Orang-orang yang orang lain ngadepin dia kayak yang
Istri kamu kayak gimana? Aduh. Anak kamu kayak gimana? Aduh. Ibu kamu gimana? Aduh. Jangan sampai kamu jadi orang yang dihadengin sama orang lain ya. Saudara sekalian saya muliakan, nih si perempuan satu ini minta disuapin. Sahabat udah kayak yang sebel aja udah lihat dia gitu. Tapi Nabi Muhammad ngadepin umatnya. Kesabarannya memang seperti lautan tak terbatas. Nabi ambil kurma, kemudian melaksanakan hajat perempuan tersebut, menyuapkannya tanpa menyentuh kulitnya. Nah, kalau buat bersentuhan kulit, Nabi Muhammad tidak akan pernah mau melakukannya. Jangan mau bersentuhan kulit dengan yang bukan mahrammu, ibu-ibu. Jangan mau bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahrammu, adik-adik. Dek, belum halal, belum halal. Jangan kemana-mana gandengan. Belum halal. Jangan dikit-dikit rebahan di pundakmu. Saat kepalaku merebah di pundakmu, saat itulah segala galauku menjadi sirna. Itu kita jawabnya, aduh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi memasukkan kurma tersebut, mau memasukkan kurma tersebut tanpa mau menyentuhnya. Karena sekali lagi, Nabi memang tidak mau bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya. La an aqbalani rajulun bi syu'latin minan nar ahabbu ilayya min an yamussa jildi jilda imra'atin la tahillu li. Kata Nabi Muhammad, mendingan saya dihadapin sama seorang laki-laki bawa api di depan saya daripada kulit saya harus bersentuhan dengan kulit perempuan yang bukan mahram saya. Jangan salaman kalau ketemu kepala sekolahnya anak kamu. Kecuali kalau dia bukan Pak Kepala Sekolah tapi Bu Kepala Sekolah. Sebab ada orang-orang emak-emak nih, kalau ketemu sama Pak gurunya anak-anaknya salaman. Di saat ketemu sama Bu Guru mah kagak. Ketemu sama Pak Lurah salaman. Ketemu sama Bu Lurah kagak. Giliran ketemu sama Pak Ustadz, Pak Kiai minta salaman. Ada yang begitu? Ada yang begitu di sini? Saya mau tahu mana orangnya. Nabi nggak mau sentuhan kulit sama perempuan yang bukan mahram. Jadi Nabi ambil kurma masukin ke mulut perempuan itu. Tapi emang dasar Bu perempuan ini, perempuan yang tidak terjaga. Mudah-mudahan kita jangan jadi kayak begitu. Selalu nuntut orang untuk berbuat begini begitu, tapi lupa untuk menuntut dan memperbaiki diri sendiri. Si perempuan ini begitu mau disuapin menabi kurma itu, dia bilang, jangan yang itu Rasul. Saya maunya kurmanya yang sudah masuk ke mulutmu dulu. Dia bukan cuman minta disuapin Bu, minta ditahnik kayak bayi. Ini kita jawabnya kayak bagaimana nih? Aduh. Tapi Nabi memang sabarnya luar biasa. Itu yang kita harapkan. Ketika kita datang dengan segala kekurang ajaran kita, dengan segala dosa-dosa kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapati Nabi Muhammad dengan sepenuh kesabaran menghadapi kita tanpa perlu berkata, "Aduh." Semoga
Nabi ambil kurma, dimasukkan ke mulut beliau tanpa mengunyahnya, kemudian memasukkan ke mulut perempuan tersebut. Senang tuh perempuan, girang, bahagia hatinya. Diiringi dengan tatapan sahabat yang hadah. Di jalan kemudian perempuan tersebut pamitan sama Nabi, makasih ya Rasulullah, di jalan. Bu, subhanallah, semenjak memakan kurma yang sudah masuk dalam mulut Nabi Muhammad, semenjak datang kepada Nabi Muhammad, walaupun dengan segala kekurangan dan ketimpangannya, meskipun dengan segala kekurang ajarannya, tapi dia datang kepada Nabi Muhammad lautan tak terbatas. Lautan luas tak terbatas. Ia mendapati kedermawanan Nabi Muhammad. Sejak hari itu ia berubah 180 derajat. Tak lagi menjadi perempuan buruk akhlaknya. Kalimatnya menjadi terjaga, kata-katanya menjadi terdidik, kehidupannya menjadi baik hari demi hari, hari demi hari. Sampai dulu dia terkenal dengan keburukan akhlaknya. Beberapa waktu kemudian dia dikenal sebagai perempuan yang mulia akhlaknya. Datang kepada Nabi Muhammad. Datanglah. Ini bulannya Rabiul Awal. Ustazah, pikan Nabi udah wafat Ustazah. Betul. Nabi secara badan beliau memang telah berpindah ruh. Akan tetapi Nabi diutus sebagai sang penebar kasih sayang bagi alam semesta. Bukankah kita adalah umatnya Nabi Muhammad? Bukankah kita adalah umatnya Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad kasih sayangnya akan selalu ada untuk kita. Nabi Muhammad meskipun jarak beribu tahun antara kita dengannya, selagi kamu datang padanya, Nabi akan membukakan pintu untukmu. Nabi untukmu, Bu, kamu umatnya. Nabi untuk saya, sebab saya umatnya. Nabi untuk kita, sebab kita semua adalah umatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasul, telah datang kepada kalian Rasulullah Muhammad, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Nabi, kalau kamu tertimpa musibah, Nabi tahu dan Nabi ikut merasakan beratnya. Saat kamu sakit, Nabi ikut merasakan pedihnya. Saat kamu terluka, Nabi Muhammad ikut merasakan perihnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Saat kamu berbuat dosa, Nabi
sangat menginginkan kebaikan kepada kalian, sehingga Nabi akan berusaha memohonkan ampun bagimu. Nabi kalau kamu lagi jauh sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi memohonkan, ya Allah, jangan dulu ya Allah, jangan dulu ya Allah. Jangan dulu dihukum, jangan dulu disiksa ya Allah, tungguin. Mungkin dia habis ini taubat ya Allah. Ini umatmu yang satu ini pacaran melulu nih, tungguin ya Allah, tungguin. Mungkin habis ini dia taubat, habis patah hati nih. Putus, mudah-mudahan gak balik lagi memantannya. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Nabi kalau lihat rumah tanggamu berantakan, harisun alaikum. Ya Allah, bagusin rumah tangganya ya Allah, tungguin dulu ya Allah, jangan mati dalam keadaan berantakan begitu ya Allah. Kasih kesempatan ya Allah. Siapa tahu abis ini memperbaiki diri ya Allah, ya Allah, ya Allah. Harisun alaikum wabil mu'minina raufur rahim, terhadap umat Islam, terhadap umat yang beriman. Kita nih kan beriman teman-teman. Rauf, Nabi tuh penuh sayang. Rahim, Nabi nggak tegaan. Rauf tuh nggak tegaan. Kesian, nggak tegaan. Kayak kamu ngelihat anak kamu, kayak dia numpahin apa, dia bikin kesel apa, tetap aja Rauf, kita lihatnya nggak tega. Rahim, penuh sayang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana nih Ustazah cara kita untuk bisa datang kepada Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad sudah wafat? Nabi di masa hidupnya sudah memikirkan hal ini. Nabi tahu umatnya akan menjadi semakin banyak sesudah kewafatan beliau. Nabi Muhammad tahu bahwasanya umatnya akan terus menyebar dari semenanjung Arab sampai ke benua-benua yang berikutnya, sampai kepada negara-negara yang berikutnya, terus. Nabi Muhammad tahu itu. Karenanya sudah dipikirkan caranya oleh Nabi Muhammad untuk datang kepada Nabi sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati fa innal anbiya la yamutu fi guburihim. Kata Nabi Muhammad, siapa yang datang padaku, berziarah ke makamku sesudah aku mati, nanti sama kayak orang yang datang padaku di saat aku masih hidup. Bu, pengen datang kepada Nabi, berangkatlah ke Madinah. Semoga Allah takdirkan. Semoga Allah takdirkan. Semoga Allah mudahkan. Biar kita bisa berangkat ke Madinah. Biar bisa berangkat ke Mekah. Haji dan umrah. Karat wa marat, berulang-ulang kali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang sesak tapi paling nyaman. Tempat yang bising tapi paling sunyi. Tempat yang berdesak-desakan tapi seolah tak ada sesiapapun di sana selain kamu dan dia. Saat-saat paling menyenangkan,
Ketika pintu mulai dibuka, kemudian langkah kaki bergegas menuju ke sana. Sambil hati berdegup-degup, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Mustafa, Assalamualaikum ya Yasin, Assalamualaikum ya Mujtaba, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Yang belum pernah ke sana saya doakan, mudah-mudahan sampai ke sana. Yang sudah pernah pun tetap saya doakan, semoga sampai langkah kakimu ke sana. Semoga ada takdirmu untuk sampai di sana, teman-teman. Ada dulu seorang badui, orang kampung, orang gunung, datang ke Madinah. Kisah ini disampaikan, kalau saya nggak salah ingat, dari Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Dia bilang, saya lagi ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Habis itu habis selesai saya baca-baca zikir, saya baca-baca salam, saya baca doa dan seterusnya. Saya ucap salam semuanya nih udah selesai. Saya duduk, saya baca-baca qasidah, saya baca-baca puji-pujian kepada Nabi, baca-baca sholawat menabi. Tahu-tahu saya ketiduran. Dalam tidur saya lihat Nabi Muhammad keluar dari makam. Kemudian Nabi Muhammad bilang sama saya, Al-Hikil Badui, bangun, tuh susuli orang Badui itu, orang gunung itu, susuli dia, kasih tahu dia Allah sudah mengampuni dosa-dosanya karena bagusnya doa yang telah dia baca. Karena doanya indah, doanya menarik. Allah ampuni dosa-dosa dia karena doanya tadi di depan makam saya ini. Abdullah bin Mubarak kebangun, kemudian ngeliat nih si Badui baru aja lewat depan dia yang habis ziarah ke makam Nabi. Abdullah bin Mubarak segera berdiri, kemudian dikejarnya orang tersebut. Dia bilang, Pak, iya kenapa Syekh? Abdullah bin Mubarak adalah seorang syekh, seorang yang ulama, kelihatan dari pakaiannya. Dia bilang, apa doa yang sudah kamu bacakan tadi di depan makam Nabi Muhammad? Apaan? Dia bilang, kamu tadi kan habis ziarah makam Nabi. Iya. Doa apa yang sudah kamu baca tadi di depan makam Nabi Muhammad? Dia bilang, Syekh, saya ini orang gunung. Saya ini gak ngerti doa, saya gak pinter doa. Kamu ngapain nanya doa sama saya? Yang ada saya nanya kepadamu tentang doa, bukan kebalikannya. Dia bilang, kasih tahu saya, kata Abdullah bin Mubarak, doa apa yang tadi telah kamu baca? Karena baru saja saya bermimpi Nabi Muhammad keluar dari makamnya. Kemudian berkata, Al-Hikil Badui, fa innallaha qad ajabah wa qad ghafarahullahu lah bihusni du'aih. Allah sudah mengampuni dosa-dosanya karena bagusnya doa yang dia baca tadi ini. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah memang maha baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Menangis haru dia. Dia kemudian cerita, saya baru ini doa, dia bilang, ya Allah, saya punya banyak dosa, ampunin saya ya Allah. Saya kan hambamu ya Allah. Berkat Nabi Muhammad nih, ampuni saya ya Allah, saya kan umatnya. Ya Allah, kalau engkau ampuni saya selamat. Nabi Muhammad senang. Sebab bagaimanapun saya umatnya, Nabinya senang kalau saya umatnya mendapatkan ampunanmu. Dan setan sebel ya Allah, karena dia udah godain saya selama ini sampai saya terjerumus dosa, sementara engkau mengampuninya. Sebel kan dia, jerih payahnya tidak dihargai, sia-sia. Ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni saya, ya Allah, saya bakal celaka,
saya bakal hancur, Nabi Muhammad bakal sedih, dan setan pasti bakalan seneng. Ya Allah, kayaknya gak mungkin. Engkau yang maha dermawan, Engkau yang maha baik, Engkau yang memuliakan, mencintai Nabi Muhammad. Rasanya gak mungkin Kau membiarkan saya hambamu celaka. Engkau membiarkan Nabi Muhammad sedih, dan Kau membiarkan setan kesenangan. Ya Allah, biar setan sebel, biar Nabi Muhammad seneng, biar saya selamat. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Fatihah. Gitu dia. Doa politik ini. Subhanallah. Allah ampuni dosa dia. Dia datang ke makam Nabi besar Muhammad. Makanya kalau bisa nabung, nabungnya buat ke Madinah aja. Gak usah lah sebegitunya kepengen jalan-jalan ke New York, ke Singapura, gak usah lah Papa ya. Ke Madinah aja, amin. Umroh dan haji aja, amin. Ustazah, masalahnya dosa kita ini membukit bahkan menggunung. Sementara Madinahnya jauh, nabung nolnya kurang mulu. Iya. Iya. Gimana cara kita datang Ustazah kepada Nabi Muhammad? Sementara jarak terbentang begitu jauhnya antara kita dengan Nabi. Bu, Kak, Dek, Nak, kamu pikir Nabi gak mikirin apa? Mikirin. Umatnya yang jauh di Indramayu ini. Nabi Muhammad mikirin. Umatnya yang jauh-jauh yang kalau ke Madinah harus mempersiapkan diri. Bukan hanya berminggu, berbulan. Tapi bahkan bertahun. Itu pun juga belum tentu. Nabi udah mikirin. Sementara dosa-dosa kita terus membanyak dan jarak kita dengan Madinah tidak bisa kita persempit, tidak bisa kita dekatkan. Nabi udah pikirin. Itu sebabnya Nabi ngasih cara, sesimpel-simpel cara, segampang-gampangnya cara, biar kita umat bisa terus datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, "Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam." Saat umatku mengucap salam kepadaku, khusyuk dari dalam hatinya, Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Madinah tidakkah bisa kami dekatkan wahai Rasulullah? Madinah tidak bisa kami pendekkan jaraknya wahai Rasul. Tapi kami ingin datang padamu lagi dan lagi. Kami ingin datang ke pintumu lagi dan lagi. Bagaimana cara kami melakukannya? Berucaplah salam padaku dari hatimu. Datanglah padaku dengan hatimu. Bawalah rindu ke pintuku. Ketuklah dengan solawat salammu yang penuh rindu itu. Allah akan hadirkan ruhku sehingga aku dapat datang padamu menjawab salammu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karenanya di bulan Maulid saya senang banget. Kiraan kayak lebaran tapi gak sehari. Kalau lebaran kan cuma sehari tuh. Besokannya udah mulai sepi. Lusanya udah selesai.
Tapi kalau Rabiul Awal, hari ini lebaran, ntar besok lagi lebaran, besokannya lagi lebaran. Ya lebaran, sebulan. Seneng. Kadang-kadang gak sebulan, sampai 2 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kenapa seneng? Karena saya gak cukup percaya diri. Saya kasih tahu nih. Kenapa saya seneng kalau datang Rabiul Awal? Karena saya orangnya sama Nabi, saya insecure. Saya kurang percaya diri. Nabi udah kasih tahu, kamu kalau kepengen datang padaku, kamu cukup ucap salam kok padaku. Tapi saya kalau ucap salam sendirian di dalam rumah saya kurang percaya diri. Siapa saya sampai salam saya dijawab sama Nabi Muhammad? Bukan karena Nabi Muhammad tidak memenuhi janjinya, tapi karena saya tahu siapa saya dalam kelayakan saya untuk berucap salam kepada Nabi Muhammad. Saya tahu siapa saya dalam ketidakpantasan saya untuk salam saya dijawab sama Nabi Muhammad. Itu sebabnya di hari-hari Maulid saya senang. Biar saya bisa nyaru, biar saya bisa ada dalam kumpulan orang-orang banyak yang berucap salam kepada Nabi Muhammad. Sepertinya Nabi tak akan menolak rombongan beribu-ribu yang datang mengucapkan salam kepada beliau. Hingga kalau didapatinya ada saya di antara mereka, saya pun juga akan dijawab salamnya oleh beliau. Itu juga seharusnya menjadi pemikiranmu. Itu juga seharusnya yang kamu hadirkan dalam hatimu. Saya mau ikutan gabung dalam rombongan, biar segala kekurangan menjadi enggak terlalu kelihatan. Segala dosa-dosa agak-agak tersamarkan. Kalau banyak orangnya kan, kita kan gak terlalu kelihatan nih jadinya. Mudah-mudahan Nabi jawab salam semuanya, dan salam saya, salam kamu yang ada dalam rombongan ikut serta dijawab juga. Amin. Datang kepada Nabi Muhammad. Datang ke majelis-majelis maulid, ucap salam dengan sungguh-sungguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Alaika. Salam untukmu wahai seorang nabi, salam untukmu wahai seorang rasul. Salam untukmu, dan semoga salawat salam senantiasa tercurah untukmu. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri.
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun ya Allah, ya Rasulullah, engkau matahari yang menyinari hidup kami. Tanpamu gelap gulitalah jalan kehidupan kami. Anta badrun, engkau purnama indah yang menjadikan indah kehidupan kami. Tanpamu kehidupan kami tak terarah. Tanpamu kehidupan kami gelap gulita. Anta misbahus suduri, wahai Rasulullah, engkau adalah cahaya yang menerangi hati kami. Anta iksir, engkau permata. Anta ghali, engkau begitu berharga. Anta iksirun wa ghali, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Anta nurun fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Semoga kita semuanya mendapatkan keindahan cahayanya Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, hari pertama di bulan Maulid. Besok semoga masih ada lagi. Maulid-maulid yang bisa kita hadiri. Datanglah dengan segenap rasa. Datanglah dengan sepenuh cinta. Hadirlah bukan hanya badanmu, melainkan juga hatimu. Bahkan kalau besok-besok lagi nggak ada maulid nih, tapi nih lagi ada live streamingan maulid di tempat yang lain. Saya mau dengerin aja live streamingan maulid dari tempat-tempat yang berbeda-beda di mana-mana. Buka aja, itu bisa masuk apa enggak Ustazah? Masuk. Kalau yang hadir, walaupun tidak hadir badanmu, hatimu jika hadir, kamu bisa termasuk di antaranya. Minta, ya Rasulullah, liatin saya, wahai Rasul, liatin saya. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk saya. Tiap hadir majelis maulid, ya Allah, ampuni saya dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saya, untuk dosa-dosa saya. Sampaikan, ya Allah, susah benar saya jagain lisan, ya Allah. Suami marah masih pengen nyautin aja. Ya Allah, susah benar saya jagain lisan. Kalau ngelihat sesuatu hal kepengen komen aja. Ya Allah, susah benar saya jagain diri saya. Saya umat Nabi Muhammad, ya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad, manusia yang paling pandai menjaga lisannya, manusia yang paling pandai menjaga hatinya, ya Allah. Tularkan hal itu kepada saya. Jadikan saya orang yang lebih mampu menjaga lisan. Jadikan saya orang yang lebih mampu menjaga hati. Gitu. Terus begitu. Hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Itu kayak kamu orang yang tiap hari naroin. Tiap hari datang ke pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu ketuk, kamu ketuk, kamu ketuk, kamu ketuk. Insya Allah, insya Allah. Nabi Muhammad dermawan. Insya Allah nggak nyampe nunggu 30 hari, apalagi 60 hari. Mudah-mudahan nabinya berkenan membukakan pintu.
dibawanya kita menuju Allah, dibawanya kita mendapatkan ampunan Allah, dibawanya kita menuju kasih sayang Allah. Sehingga apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi benar-benar kita dapatkan. Lawajadullaha tawwabar rahimah, lawajadullaha tawwabar rahimah. Kalian pasti akan mendapati Allah tawwaban, mengampuni dosa kalian, rahiman, menyayangi kalian. Allah mengampuni dosa kita, Allah menyayangi kita. Allah mengampuni dosamu, kemudian Allah menyayangimu. Allah mengampuni dosa saya, kemudian menyayangi saya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita akhiri majelis kita dengan kita baca sholawat, dengan kita baca suratul Fatihah, kemudian kita baca doa maulid. Tadi kita belum baca doa maulidnya. Doa maulid salah satu dari yang terindah, teman-teman. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala berkatnya Nabi Muhammad, biar kita dijaga dari dosa-dosa dan kita nih dijadikan sama Allah berkatnya Nabi Muhammad. Salah satu dari arti doa Maulid Simtud-Durar. Teman-teman sekalian, Maulid Simtud-Durar nih indahnya enggak kebayang. Indahnya enggak kebayang. Artinya tuh indah luar biasa. Saya waktu Covid nerjemahin kitab Maulid Simtud-Durar. Susah diterjemahinnya karena bahasanya tinggi. Karena bahasanya tinggi. Bahasanya luar biasa nikmatnya. Doanya aja itu artinya tuh indah sekali. Saya hanya akan kasih tahu kamu doa yang berkaitan sama diri kita sekalian ini, yang sekarang ini. Doa yang tiap kali kita baca maulid, kita dengar 3 kali diulang. Ya, ini urusannya sama kita nih. Kita bilang, waj'alna ya Rabbi fil hisnil hasini min jami'il balaya wa fil hirzil makini minad dunubi wal khataya. Ya Allah, berkatnya Nabi Muhammad, jadikan kami umatnya di benteng yang sangat kuat, jauh dari segala musibah, jauh dari segala bala. Kau hindarkan kami, berkatnya Nabi Muhammad, dari segala bala-bala kami. Saya udah bilang tadi di awal, semua musibah, semua bala, semua hal-hal enggak menyenangkan dalam kehidupan kita disebabkan karena dosa. Semoga dengan berkat Nabi Muhammad SAW, Allah jauhkan kita dari segala bala, dari segala musibah. Allah jadikan kita berkatnya Nabi Muhammad ada dalam benteng, dihindarkan dari segala bala. Kita dimasukkan ke dalam bentengnya Nabi Muhammad SAW. Wa fil hirzil makini minad dunubi wal khataya. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, jadikan kami ya Allah berada dalam, dekat, erat, jauh dari dosa-dosa. Kita minta, ya Allah, masukkan kami ke dalam pelataran cinta, dalam dekat eratnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagain umatnya biar enggak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Masukkan kami ke dalam dekat eratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kami tidak lagi mengerjakan dosa-dosa. Biar kami terjaga ya Allah. Engkau ampuni kami dari dosa dan Engkau tidak biarkan lagi kami mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca Fatihah sebelumnya. Kita minta hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni segenap dosa kita. Allah terima kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Allah terima kita sebagai hambanya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan karena disebabkan dosa kita dijauhkan dari Nabi Muhammad. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga petakannya dosa
efeknya dosa, dampaknya dosa, tidak membuat kita tersulitkan dalam hidup di dunia, bahkan ketika kematian kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkatnya Nabi Muhammad, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutupi aib-aib kita. Kita juga minta berkatnya Nabi Muhammad, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah ampuni dosa semua orang-orang yang kita sayangi, Allah ampuni dosa anak-anak kita, Allah ampuni dosa ponakan-ponakan kita, Allah ampuni dosa kerabat kita, Allah ampuni dosa kakek adik kita, kakak adik kita, suami kita, dan semua orang-orang yang kita sayangi. La hadhihi niyyah bikun niyyah salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.